warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa pada saat libur trading di weekend, saya akan mencoba berbagi tentang sesuatu yang menurut saya penting ya bagi teman-teman yang ingin betul-betul berkarir di trading ini. Oke, di sini saya akan review sedikit beberapa tahun yang lalu di saat saya membuat target WD harian Rp50.000 ya, Rp50.000 per hari. Waktu itu saya masih menggunakan broker FBS ya, Nanti coba saya lihat riwayatnya, akan saya tunjukkan juga ya. Jadi waktu itu saya WD rutin 50.000 per hari. Jadi di sini kita akan berbicara tentang sebenarnya di market forex ini kita bisa melakukan dan mencapai apa saja yang kita inginkan ya. Itu sangat mungkin dan jumlahnya tanpa batas. Berapapun yang kita mau kita bisa dapatkan dari market ini, asalkan kita sudah punya data yang lengkap dan valid terhadap sistem trading yang kita gunakan. Jadi itu yang akan kita bicarakan di sini ya. Saya akan mudah-mudahan ini bisa membantu sedikit tentang hal pertama yang harus kita lakukan jika kita benar-benar ingin mendapatkan tujuan apapun itu dari market. Apakah penghasilan harian? Kalau saya sering katakan ini kepada teman-teman istilahnya nguli ya. Jadi kita jadi kuli di market. Kita kerja pagi hari, kita kerja hari ini dan harus dapat uang hari ini. Atau mungkin kita kerja 1 minggu untuk dapat uang 1 minggu atau 1 bulan dan seterusnya. Jadi sebenarnya untuk dibicarakan sangat mudah ya, tapi untuk melaksanakannya apabila tidak mengetahui alur-alur yang harus kita lakukan, maka semua itu hanya semacam mimpi buruk ya, karena kita tidak akan pernah mencapainya. Jadi di sini untuk mencapai apapun yang kita inginkan, contohnya seperti ini, itu tidak tergantung dari kehebatan kita dalam analisa. Ini sering saya ulang-ulang ya. Semua ada, karena semuanya hanya probabilitas. Oke, jadi apa yang perlu kita perhatikan untuk memulai bisa menentukan target kita secara realistis sesuai dengan sesuai dengan kemampuan kita. Yang pertama tentunya adalah kita harus melakukan sebuah riset, di mana riset ini harus dilakukan dengan metodologi yang benar. Apabila risetnya tidak benar, cara risetnya tidak benar, sehingga didapatlah hasil yang tidak benar, sehingga apa yang kita buat sebagai tujuan kita tidak akan pernah mencapainya. Oke, jadi di sini kita bahas yang ini dulu. Tujuan riset ini adalah nantinya untuk menemukan ataupun mendapatkan data yang valid tentang performa sistem yang akan kita jalankan, sehingga kita bisa membuat semacam planning, dan planning itu tujuan dari planning itu pasti akan tercapai. Masalahnya adalah hanya masalah waktu, cepat atau lambat, tergantung dari data dari riset yang strategi yang kita buat tadi. Oke, langsung saja kita coba jelaskan pelan-pelan. Misalnya kita membuat sistem trading, contoh jadi sistem trading ini semakin sederhana semakin bagus ya. Karena apa? Karena akan semakin akan semakin tepat ya, tepat sesuai parameter yang kita buat. Contoh di sini kita ambil ini saya membagikan satu contoh cara membuat riset ya.
nanti Anda bisa kembangkan sendiri sesuai kreativitas masing-masing. Contohnya, kita akan membuat sebuah strategi yang setiap ada rejection di EMA 50, ada candle reversalnya, langsung entry di situ dengan rasio 1:1. Ini contoh. Jadi di sini seperti ini ya. Ini ada EMA 50 yang warna aqua ini. Ini harga tembus. Kemudian ada candle reversal. Ini yang merah, candle bearish, dan di sini kita entry. Set SL-nya di tertinggi sebelumnya. Ukur 1:1. Di sini TP-nya misalnya. Ini contoh membuat riset strategi trading ya. Jadi kita harus sama persis seperti ini yang kita lakukan sebanyak 100 kali ya, sehingga nanti kita tujuannya seperti yang saya sampaikan tadi, kita mendapatkan data yang akurat ya. Oke, ini yang pertama contoh ya. Berarti ini dengan ratio 1:1, SL-nya kira-kira sejauh ini dan TP-nya segini, dan ini berhasil. Lakukan terus ya, kondisinya harus sama ya. Kita coba cari beberapa ya. Nah, ini misalnya ini ada EMA 50, kemudian ada reverse candle-nya yang merah, entry di sini, SL di sini, TP 1:1. Begitu seterusnya ya. Jadi yang penting kondisinya harus sama. Dan kita tetapkan misalnya di time frame H1. Jadi kita hanya mengambil entry seperti ini. Dan risetnya ya harus seperti ini, jangan diubah-ubah ya. Apabila kita telah menetapkan 1:1 risk rewardnya, ya kita harus buat 1:1. Dan entry-nya harus di EMA 50 setelah ada candle reversal. Apabila kita melakukan ini contoh ya, banyak kita bisa misalnya buat sistem trading tergantung mana yang paling kita sukai, misalnya re-entry CSAK misalnya yang kondisinya seperti ini, dan harus seperti itu terus, sehingga inilah nanti yang akan memberikan kita data yang akurat. Kita mendapatkan data misalnya dari 100 transaksi yang kita buat, dari 100 yang benar contohnya 60, yang salah 40 ya. Masalah angka ini tidak usah peduli ya. Apabila kita mendapati 60-40, tentu saja hasilnya akan berbeda dengan sistem trading yang didapati misalnya 70-30. Tapi semuanya sama-sama akan berhasil, hanya masalah waktunya saja. Dan kita bisa dari sini kita bisa ukur apakah kita bisa mendapatkan penghasilan harian atau tidak, penghasilan mingguan atau tidak, ataupun bulanan ya. Nanti semua bisa kita ukur apabila datanya sudah valid. Kemudian setiap kita melakukan transaksi, misalnya open posisi, ini tadi ada tambahan sedikit ya. Jadi setelah yang pertama tadi backtest, artinya kita backtest di market yang sudah lewat dari 100 transaksi. Apabila didapati hasil yang menurut kita bagus, contohnya dapat 70-30, maka ini akan kita lakukan forward test. Artinya kita akan lakukan di market berjalan dengan kondisi yang sama. Setiap entry posisi itu di screenshot, sehingga nanti kita bisa evaluasi. Karena kadang-kadang bisa terjadi yang salah itu karena kita salah, tidak sesuai dengan apa yang telah kita lakukan risetnya. Artinya kita lari dari jalur untuk tradingnya ya. Nah, inilah langkah-langkah yang benar seperti ini apabila Anda ingin melakukan riset untuk sistem trading sendiri ya. Jadi apabila Anda sudah melakukan ini, dan biasanya hasil forward test dengan hasil back test itu tidak jauh berbeda, dan
dikarenakan Anda melakukan screenshot setiap melakukan open posisi, Anda bisa akan mengevaluasi posisi yang salah itu ternyata ada 5 itu tidak sesuai aturan ya. Jadi Anda bisa berlatih di situ untuk periode minggu depan misalnya harus semakin mendekati 100% dengan aturan. Apabila ini dilakukan terus menerus dan akhirnya Anda mendapati satu sistem yang matang dengan data ataupun nilai win rate yang bisa dipertanggungjawabkan, karena apabila entry-nya sama itu bisa dipertanggungjawabkan ya. Tapi kalau entry-nya berbeda itu masih sama seperti nasib-nasiban ya. Inilah kehebatan dari sistem, inilah pentingnya sistem seperti yang saya bicarakan pada video minggu lalu ya. Jadi pekerjaan kita jika ingin benar-benar menghasilkan dari forex, mau tidak mau, jika ingin menciptakan trading strategi sendiri, Anda harus menjadi seorang peneliti ya. Peneliti yang meneliti sebuah strategi dan didapati hasil yang bisa dipertanggungjawabkan, sehingga setelah itu Anda bisa dengan mudah atau dengan suka-suka hati menetapkan target tujuan Anda. Target tujuannya seperti yang saya sampaikan di awal, mau penghasilan mingguan, bulanan ataupun tahunan, dan itu kita kerjakan berdasarkan strategi yang sudah teruji dan kita tahu berapa nilai loss maksimumnya. Kita tahu misalnya 70-30 tadi ya. Jadi kita sudah tahu dari 100 transaksi kita akan dapat 30 loss, dan dari sini nanti kita bisa hitung berapa lot kita dan berapa modal kita. Karena sudah jelas apabila kita sudah dapati hasil dari data yang akurat tadi tentang strategi trading kita, tentu kita akan menghitung kekuatan modal, yaitu penggunaan lot dan modal, perbandingan antara lot dan modal itu berdasarkan hitungan lossnya ini. Maksudnya seperti apa? Jadi kita tidak boleh, kita harus membuat satu manajemen ataupun risk management yang bisa mengcover loss ini. Artinya kita tidak akan MC jika ini terjadi, atau jika ini meleset, di situ kita baru MC ya. Dan kita harus siap, misalnya 30 loss ini misalnya seperti ini, beruntun 3 kali loss baru kemudian win, atau misalnya beruntun 4 kali baru win. Ini yang terburuk misalnya. Berarti Anda harus buat perhitungan lot yang bisa tetap aman apabila terjadi loss beruntun 4 kali ya. Jadi inilah pentingnya membangun sebuah strategi trading berdasarkan riset yang dengan metodologi yang benar, sehingga memang Anda akan capek, Anda akan habis waktu misalnya 6 bulan atau setahun, tapi setelah itu Anda bisa menentukan target pencapaian Anda berapapun yang Anda inginkan. Tentu saja nanti akan disesuaikan dengan modal ya. Oke, mungkin itu saja dulu sebagai lanjutan dari penjelasan tentang pentingnya memiliki strategi trading. Lanjutan video minggu lalu, dan pada minggu ini kita berbagi tentang bagaimana cara menemukannya ataupun bagaimana metodologi riset yang benar untuk mendapatkan sistem trading yang bagus ya. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.